A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Nah, buat jamaah mungkin yang mau menikah, mungkin banyak banget petua-petua biasanya Ustaz Syam ya. Abi Maki ya Ustaz Syukri, Masya Allah luar biasa. Bilang nanti gini, nanti kalau nikah itu katanya harus butuh banyak perhatian sama pasangan, butuh kasih sayang. Ada yang bilang rumah tangga tuh butuh banyak duit. Ada yang bilang rumah tangga tuh macam-macam pokoknya ini, Masya Allah luar biasa. Nah pokoknya intinya adalah butuh energi ekstra dibandingkan biasanya dia masih bujangan. Nah hari ini kita bahas ya, mudah-mudahan buat yang sudah menikah juga mengingatkan kembali semangatnya dalam pernikahan. Tema kita pagi hari ini bagus banget, temanya adalah rumah tangga itu butuh energi ekstra loh. Wih, ini Masya Allah. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya akan ajak melihat sebuah video tayangan ya, tentang ada siksa anak asuh nih. Orang siksa anak asuh hingga tewas pas Sutri ini dibekuk oleh polisi. Ini di tayangannya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, masalah anak ini adalah masalah rezeki yang Allah berikan kepada kita nih ya. Ini luar biasa yang harus dijaga, dititipkan, mau itu anak kandung ataupun itu anak asuh nih. Nauzubillah min dzalik. Kalau sampai ada kejadian orang nggak sabar mukulin anaknya sampai tewas. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut nih bicara masalah tentang orang yang sudah menikah ini butuh tenaga ekstra atau energi ekstra Ustadz Syam ya. Nah, ini mungkin juga perlu diingatkan lagi bahwa Allah ini udah mengajarkan kita nih, yang namanya suami kalau misalnya udah punya anak kerjanya harus lebih giat, istri yang namanya punya suami ya kan nggak bisa lagi tuh yang cuma leha-leha ngurusin suami doang, tapi lagi ngurusin anak. Ini Masya Allah luar biasa. Mungkin perlu diingatkan lagi buat kita semuanya di dalam Al-Quran dan hadis nih Ustaz Syam. Mohon izin penjelasannya, silakan Fadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Syukri, saya Abi Maki, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah berusaha senantiasa duduk mendengarkan majelis ilmu, karena diingatkan kepada kita siapa yang mendengarkan satu bab saja, satu pengetahuan saja untuk berusaha memperbaiki dirinya atau berusaha memperbaiki keluarganya, maka itu lebih baik baginya dibandingkan ibadah 1 tahun tanpa menuntut ilmu. Maka subhanallah, jadilah kita penuntut ilmu yang insya Allah berusaha memperbaiki diri dan berusaha untuk memperbaiki keluarga sendiri. Maka dikatakan energi positif ekstra yang Allah Subhanahu wa taala telah tuangkan di dalam Al-Quran. Ba'da an naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى آخر الآية. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketahuilah kehidupan dunia itu memang seperti itu. Di bagian ayat ini dikatakan takatsurun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak daripada harta dan anak-anak. Nabi pun kalau mendoakan orang, Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkan hartanya, banyakkan daripada anak-anaknya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Berarti mempunyai banyak anak sesuatu yang menjadi fitrahnya manusia. Itu yang pertama Allah ingatkan dalam Al-Quran, dan Nabi pun banyak mendoakan para sahabat supaya banyak anaknya. Kenapa demikian? Yang menjadi motivasi bagi kita, karena ternyata Nabi SAW sangat berbangga di hadapan Nabi yang lainnya di hari kiamat.
Ini cukup sangat-sangat cukup untuk membuat motivasi bagi orang tua untuk memperbanyak keturunannya. Bukan hanya anak itu menjadi beban baginya, tapi anak itu akan membanggakan baginda Nabi SAW di hari kiamat di hadapan para nabi yang lainnya, karena paling banyak umatnya. Apalagi kalau umat yang insya Allah kita rencanakan untuk baginda Nabi SAW adalah umat yang soleh, umat yang taat akan baginda Nabi, umat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sunnah baginda Nabi SAW. Berarti kalau dikatakan adakah energi positif ataupun ekstra yang diberikan kepada orang tua dari ayat maupun hadis? Yang pertama adalah bahwa banyak anak adalah fitrah manusia. Yang kedua adalah Nabi SAW senang dengan umatnya yang banyak di antara nabi yang lain. Bukankah kita ingin sekali membuat baginda Nabi SAW senang terhadap kita? Bukankah kita sangat rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW? Maka kalau hari ini di dunia kita masih kurang membanggakan Nabi dengan kita tidak terlalu banyak mengikuti sunnah Nabi, hanya setengah-setengah mengikuti sunnah Nabi, mari jangan sampai kita kecewakan lagi Nabi di akhirat nanti. Nabi akan berbangga di hadapan Nabi yang lainnya disebabkan karena banyaknya umatnya. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Di ayat yang lain, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Kalau masalah rezeki, Allah yang ngatur, Allah yang ngasih rezeki. Meskipun pasti melalui jalur manusia, maka jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin ataupun karena kemiskinan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita namanya berumah tangga ini butuh banget yang namanya kekompakan antara suami sama istri. Betul. Ke Ustadz Abi Maki anak ketiga. Ustadz Syukri anak berapa Ustadz Syukri? 3 juga. 3 juga, Masya Allah. Saya 5, yang baru 1. Harus nambah. Karena Nabi mintanya umatnya makin banyak. Amin. Berapa target insya Allah? 7. Kalah dong kita semua di sini. Target ini Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah luar biasa ya. Ini tugas suami istri ini nggak boleh saling mengkotak-kotakan. Suami cari duit aja, istri ngurus rumah aja. Nggak bisa, yang namanya rumah tangga itu harus saling support, saling bantu satu sama lain. Nah yang paling sering terjadi lagi ini setelah dalam pernikahan ini biasanya adalah bicara masalah sulitnya berbuat adil. Berbuat adil maksudnya bagaimana? Contoh mungkin ya. Ada yang namanya orang tua ini Bi ya. Orang tua sama mertua ini kadang-kadang nih istri bikin cemburu, ada yang cemburu dia kenapa begitu. Dan istri ini sama anak-anak kadang-kadang cemburunya sama pekerjaan suaminya di kantor. Nah sekarang bagaimana dari sisi suami ini bisa berbuat adil untuk semuanya? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Abi Maki, fadhol Bi. Ustadz Sam, Mas Fadli. Siap Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita ingin membicarakan tentang bagaimana ya kita ini bisa berbuat adil terhadap apa yang ada di depan kita. Di sana ada orang tua, ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada pekerjaan. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kata-kata yang indah. Iya, kenapa? Punten kita sampaikan lebih awal. Mustahil orang ini bisa berbuat adil kalau dirinya tidak tahu tentang hak dan kewajibannya. Kalau dirinya tahu kewajibannya apa yang harus dikerjakan dan hak orang lain itu apa dan hak untuk dirinya apa, insya Allah ketika menunaikan hal itu semuanya dia akan bisa berbuat adil. Ketidakadilan terjadi dalam rumah tangga karena apa? Karena terlalu memperhatikan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Mungkin karena fokus terhadap kantor lalu lupa terhadap istri, tidak adil. Mungkin fokus terhadap anak, lupa terhadap istri, itu pun tidak adil. Fokus terhadap istri dan anak, lupa terhadap orang tua, tidak adil. Bahkan fokus terhadap ibadah, selalu ibadah, lalu lupa terhadap anak, lupa terhadap istri, itu pun tidak adil. Inilah kenyataan yang indah. Maka dalam kata-kata yang indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalimatnya, fa'ti kulladza haqqin haqqahu. Dengan berikanlah kepada siapapun sesuai dengan haknya, karena berbeda-beda. Apabila telah menyampaikan haknya itu, insya Allah berbuat adil. Jangankan antara manusia dan manusia, makhluk dengan makhluk, kepada
Allah saja, punten, tetap harus kita bagi waktunya. Seseorang yang namanya Abu Darda, Masya Allah, ibadah kepada Allah sampai istrinya terbengkalai, anak-anaknya terbengkalai. Lalu Salman Al-Farisi datang dengan memberikan nasihat, kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan. Dalam riwayat lain, wa li zaujika alaika haqqan. Bahkan kalimatnya, wa li zawarika alaika haqqan. Subhanallah, masing-masing ada porsinya. Berikan haknya kepada Allah sesuai haknya, kepada orang tua sesuai haknya. Inilah yang terjadi. Ketika tidak tahu hak dan kewajibannya, itu yang akan menjadi jomplang dalam kehidupan yang ada. Bahkan, lihat, ini untuk Allah loh. Untuk Allah. Sahabat Rasul mengatakan, aku tidak akan pernah berbuka, akan saum terus agar Allah bahagia. Lalu satu orang lagi, aku tidak akan menikah. Pokoknya kalau menikah itu nanti terbengkalai kepada Allah ibadahnya. Satu lagi, aku gak bakalan tidur, aku akan sholat terus. Apa kata Rasulullah? Dengan wajah yang tidak setuju kepada perkataan tiga orang ini, mengatakan, ana atqakum, aku adalah orang paling takwa di antara kalian, tapi aku puasa dan aku buka, aku tidur dan aku juga sholat, dan aku pun menikah. Kenapa demikian? Intinya ketika kita mengetahui hak dan kewajiban dan dijalankan sesuai dengan syariat dengan yang ada, Anda atau kita bisa berbuat adil dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, terima kasih banyak Ustaz Abi Maki. Makanya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang namanya rumah tangga itu nggak bisa masing-masing itu selalu menuntut hak. Ya kan? Banyak kan suami istri gitu, haknya jadi tuntut. Hak saya gini, hak saya. Kewajibannya dulu dikasih. Kewajiban jalanin, insya Allah haknya nanti akan dapat dengan sendirinya, Bi. Ini Masya Allah luar biasa ilmunya. Ustaz Abi Maki, pernikahan udah berapa tahun, Bi? Saya? Abi berarti? Pokoknya dari 96 saya nikah, 97. Oh, Masya Allah. Udah jauh lebih banyak daripada saya itu. Iya, saya baru tahun 2000, Bi. Oh, iya. Beda dikit ya, Bi. Lumayan ya, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi berkaitan dengan pernikahan yang panjang nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ini, Masya Allah. Hari ini kita senang banget ya. Kedatangan guru kita ada Ustadz Syukri Albani, ini Masya Allah, yang lagi safari dakwah, yang lagi mampir di Jakarta dan sempat mampir di Islam itu indah. Gimana kabar sehat Ustadz Syukri? Masya Allah, luar biasa. Gimana kabar Medan? Horas? Horas. Jangan apa kali. Jangan apa kali. Nanti sekarang gini nih, Ustadz Syukri izin sebelumnya, yang namanya pernikahan semakin panjang itu kan berarti kan semakin butuh tenaga ekstra, seperti tema kita pagi hari ini ya. Ekstra dalam hal adalah setiap hari bertemu orang yang sama gitu ya kan. Ustadz Abi Maki, Masya Allah luar biasa, hampir 30 tahun pernikahannya, 29 tahun kurang lebih Abi ya. Ini kan berarti kan 29 tahun orangnya itu-itu aja yang lihat. Gimana caranya biar kita nih bisa punya tenaga ekstra, nggak bosan sama pasangan. Wah, ini kita minta tips dari guru kita, Ustadz Syukri. Fadhol Ustadz Syukri, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim saya kepada Abi Maki, kepada Ustadz Syam, Ustadz Fadli, dan pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya kita harus paham bahwa Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Prinsipnya begitu dulu. Karena nikah itu sunnahnya Rasul, maka siapapun yang melaksanakan nikah itu prinsipnya bukan suka-suka hati aja. Nggak boleh. Masya Allah. Karena memang nanti yang dihadapi bukan 1-2 tahun. Ini tidak kontrak, tapi ini selama-lamanya. Merasakan bahwa ketemu sama istri yang itu-itu aja itu amal. Ketemu sama suami yang begitu-begitu aja itu amal. Lama-lama makin peot aja wajahnya. Makin peot dan makin lebar lagi biasanya. Nah makanya ini menjadi kekuatan bagi diri kita ketika kita sudah berakad bahwa seorang istri, seorang perempuan itu adalah istri kita. Maka yang kita azamkan dalam hati kita adalah, ya Allah berikan saya kekuatan untuk melihat orang yang ini aja menjadi bagian dari yang saya senangi di dalam hidup ini. Karena kalau tidak itu menjadi akad, maka semua akan menjadi kekhawatiran. Ya besok dia tidak lupa pakai gincu, kita bilang, waduh kok makin jelek nih orang. Atau suami kelihatan buang angin misalnya, terus kita nggak suka dengan orangnya. Maka saat itu yang mau kita cari adalah bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada diri kita, bahwa dalam rumah tangga itu begitu sudah berakad, prosesnya bukan engkau cantik atau tidak, engkau tampan atau tidak. Bukan itu lagi sekarang kualitas yang mau dicari. Tapi bagaimana kita membangun komitmen, itu seperti apa yang disebutkan guru kita ya, Quraisy Shihab,
Beliau katakan ketika kita ingin menerjemahkan sakinah, mawaddah, warahmah itu sebenarnya prinsipnya sederhana. Sakinah itu kemampuan mencintai seorang pasangan secara jasmani. Jadi tidak boleh kita menikah sama orang yang kita nggak suka orangnya. Tapi kan suka itu belum tentu harus mancung, bisa juga pesek. Bisa juga kita suka sama orang yang hitam misalnya begitu. Nah yang kedua mawaddah. Walaupun dia orangnya suka cerewet, jutek, tapi ternyata kita rindu itu. Misalnya mau kemana nih? Mau pulang kampung nih ke rumah ayah? Oh silakan tuh. Tapi begitu 4 hari tidak pulang-pulang kita WA juga. Kenapa belum pulang nih? Ternyata dimarahin marah, nggak dimarahin rindu tuh. Kira-kira begitu. Nah ini yang harus kita bangun di dalam rumah tangga agar semua yang kurang terasa sempurna. Betul. Karena kadang-kadang yang menyempurnakan itu bukan sesuatu yang perfect, tapi justru yang tidak sempurna itu menjadi bagian dari kerinduan kita di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syukri. Jadi yang namanya pernikahan itu sunnahnya Rasulullah. Berarti ini adalah satu ibadah terpanjang itu adalah pernikahan. Jadi kalau orang nikah itu cuma pengen di dunia doang, karena pengen cakepnya doang nggak bisa. Niatnya nikah itu ibadah karena Allah, niatnya sehidup sesurga. Jadi insya Allah kita lihat enak aja terus wajahnya istri kita atau pasangan kita. Masya Allah luar biasa. Tapi bentar Ustaz Syam, saya jadi mikir dari tadi nih. Izin bentar. Tolongin saya bisa jawab gak Ustaz kira-kira ya? Tunggu dulu, tolongin apa nih? Saya mau nanya nih, jawab jujur ya. Tentang pertanyaan? Ya, enggak nih, saya mau nanya. Oh, Mas Fadlinya ya? Iya. Ustaz Syam jawab jujur. Kalau menurut Ustaz Syam, saya ini orang yang udah punya ekstra belum buat pasangan? Energi ekstra. Karena saya ngerasa takutnya ntar saya masih kurang terus. Kalau yang kayak gitu nggak usah ragu-ragu Mas Fadli. Karena kita memang harus punya energi ekstra untuk bisa menghadapi kekurangan. Kan udah denger tadi guru kita. Enak kalau Ustadz filsafat ngomong enak ya. Enak banget. Gimana kalau kita lanjutin lagi setelah yang satu ini ya? Lanjut lagi. Setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut dulu setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bener juga.